Gue record ya. Tuh, gue record tuh. Ya ampun dari tadi dong. Ya ampun dari tadi dong. Bayangin nanti kita suruh buat video ya. Ya nggak sih? Apis gimana Apis? Lanjut kan kita, lanjut ya nggak apa kan lanjut. Jadi kan tadi gue bilang nggak semua unsur logam dan semi logam itu mempunyai kekuatan yang sama untuk melepas atau menerima elektron. Jadi itu ada logam yang cenderungnya itu susah banget lepas. Jadi itu elektronnya sama dia susah banget lepas. Tapi ada juga elektron yang itu gampang banget buat menerima elektron. Jadi dia tuh ada elektron di sini keserap masuk, ada elektron ke sini masuk gitu kan, ada elektron yang di sini masuk juga masuk. Ada yang kayak gitu, tapi ada juga yang dia tuh elektronnya nggak mau berubah. Jadi dia tuh susah banget buat menerima elektron. Jadi kalau ada elektron yang mau masuk, elektronnya nggak bisa gitu. Nah, hal itu bisa dibuktikan dengan dua percobaan. Jadi kita punya dua percobaan. Yang pertama itu sebuah logam mangan gitu ya, logam zinc gitu ya, logam seng. Jadi lo anggap aja lo punya seng gitu, lo celupin sengnya ke dalam larutan tembaga. Jadi ada tembaga nih, lo masukin dalam air, lo jadiin suatu larutan gitu ya. Apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah adanya endapan tembaga. Jadi bayangin sebuah seng gini nih, ini seng kan, ini adalah tembaga ya nggak? Suprum itu tembaga, tapi larutan. Kalau larutan berarti dia itu akan elektronnya akan lepas sendiri ke air gitu. Akhirnya apa? Di sini ada endapan Cu nih. Di sini ada endapan Cu. Ada endapan Cu. Tapi zincnya itu dia akan makin tipis. Jadi dari sini. Aduh. Aduh, kenapa ini? Jadi kalau misalnya lo masukin larutan tembaga dalam suatu logam seng gitu ya, akan terjadi yang namanya pengikisan si zincnya ini nih. Jadi logam sengnya ini akan terkikis, jadi akan tipis gitu. Jadi yang tadinya tebal jadi tipis. Nah terus di dasar airnya itu ada namanya endapan tembaga. Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa terjadi? Why gitu kan? Kenapa ini terjadi? Kenapa ada endapan Cu di suatu larutan Cu gitu ya? Jadi larutan Cu gitu ya. Lo jadi larutan, terus di sini ada ada suatu seng gitu ya, atau logam seng. Lo tahu seng nggak? Tahu nggak? Yang internet lah tadi Lan. Hah? Yang tembaga. Waduh, running out of time lagi. Upgrade now. Aduh. Itu gimana ya? Oke, sekarang kita ubah aja deh gambar jangan kayak gini. Oke, kita ini ya, kita kok nggak bisa sih kayak gini ya? ZM. Oh iya, kok bisa sih? Ini. Jadi kemampuan Oke, sekarang kita bahas eksperimennya nih. Kenapa yang tadinya jadi lo masukin suatu logam seng gitu ya. Ini logam seng, ini zinc ini seng kan, ini seng. Ke dalam suatu larutan tembaga, lo masukin gitu ya, dalam. Itu dia akan terkikis nih. Jadi si zinc ini akan terkikis. Jadi yang tadinya tebel kayak gini, ini kan tebel kan. Jadi tipis kayak gini nih, tipis dia. Jadi tipis. Kenapa terjadi? Terus kenapa di sini ada endapan Cu-nya? Kenapa ya? Jadi gampang aja. Jadi Cu2+ ini
dia itu akan menerima elektron. Dia itu akan menerima elektron. Dia akan menerima elektron, ya kan? Menjadi apa? Menjadi Cu. Jadi ini dia akan menerima elektron, nerima terus elektron. Dari mana elektron ini berasal? Gimana sih elektron ini berasal nih? Dari yang namanya si zinc tadi nih, si zinc tadi. Jadi zinc tadi itu dia akan melepaskan 2 elektron. Dia akan melepaskan 2 elektron. Jadi 2 elektron di sini ditambahin sama apa? Zinc 2+ ya enggak? Ya kan? Kan dia kekurangan 2 elektron jadinya. Dia kan jadinya kekurangan 2 elektron. Nah, ini adalah apa? Ini adalah aki, larutan. Jadi yang tadinya zinc itu suatu padatan, ini kan padatan tadi kan, ini kan suatu padatan gitu ya. Dia berubah menjadi apa? Dia berubah menjadi larutan. Larut gitu ya, dalam air, dilarut dalam air. Sementara elektronnya ini pindah nih, elektronnya pindah ke sini buat menjadikan si Cu-nya ini nih. Jadi yang ada sini nih, dia akan menerima apa? Dia akan menerima elektron atau yang disebut dengan namanya reduksi gitu ya. Dia akan mengalami reduksi. Sementara yang ini akan mengalami oksidasi. Ini reduksi, ini oksidasi ya enggak? Ini oksidasi. Ini oksidasi. Kayak gitu. Oke, paham nggak? Kenapa terjadi endapan Cu? Kenapa zincnya jadi tipis? Jadi eksperimen ini akan menghasilkan zinc itu tipis, jadinya menipis, zinc itu menipis. Satu lagi, suprumnya ini akan meningkat. Dia akan meningkat. Jadi yang ini akan ngikis, dia akan ngikis gitu ya, akan ngikis, terus jadi akhirnya jadi tipis. Sementara si Cu-nya ini makin banyak. Jadi dari Cu2+ ini nih dia berubah menjadi Cu. Kan untuk merubah Cu2+ jadi Cu itu kan harus diperlukan 2 elektron ya enggak? Kan ini kan dia kan 2+ ini kan ada dia kan kekurangan 2 elektron ya kan, dia plus itu kan hanya kan dia kekurangan 2 elektron gitu kan. Oke. Jadi dia itu tambah 2 elektron jadinya Cu gitu kan. Nah, sama kayak gini nih. Zinc itu dia tuh berubah menjadi zinc 2+ plus 2 elektron. Dia akan mengalami oksidasi kayak gitu. Lanjut ya, lanjut. Nah, terus kita ke eksperimen yang kedua nih. Jadi kan ini kan eksperimen pertama nih. Ini kan eksperimen pertama ya enggak? Ini eksperimen pertama. Sekarang kita melaju ke eksperimen yang kedua. Sekarang dibalik. Jadi yang sekarang itu tuh ada namanya logam Cu. Jadi yang tadinya Cu ini suatu larutan gitu ya, diubah Cu-nya suatu padatan. Tapi si zinc ini suatu larutan. Jadi Cu-nya ini padatan gitu ya, ini padatan. Ini larutan. Apa yang terjadi? Ternyata tidak terjadi apa-apa. Jadi tetap gitu aja, tetap aja kayak gitu. Kenapa kayak gitu? Kenapa Cu-nya ini tidak apa menipis gitu ya. Jadi kenapa Cu itu tidak menipis di bagian ini nih, bagian eksperimen kedua? Kenapa? Karena si Cu ini kan kalau Cu itu kan kalau untuk ini kan, Cu itu kan apa? Kalau untuk jadi larutan kan berarti kan harus Cu2+ gitu kan, Cu2+ plus 2 elektron min. Kenapa ini nggak terjadi? Karena nggak ada yang nangkap elektronnya. Si zinc ini, si zinc 2+ ini dia tuh tidak sanggup menerima 2 elektron. Karena kenapa? Kekuatan reduksi dari si zinc ini nih, atau kekuatan menerima elektronnya itu tidak sebesar si Cu. Tadi kan kelas Cu kan dia itu kan sangat gampang menerima elektron ya enggak? Teori. Tadi masuk lagi, sekarang keluar lagi. Mana sih teori? Untung rekor ya. Nah, si zinc ini kan dia apa? Si zinc ini kan dia tidak bisa menerima elektron sebaik si Cu. Jadi kan si Cu ini kan dari Cu2+, gitu kan, dari Cu2+. Dia kan berubah gitu ya. Dia kan berubah menjadi Cu dengan ditambahkan 2 elektron, gitu kan. Jadi Cu gitu kan, jadi Cu. Sementara si zinc ini tuh nggak bisa kayak gitu. Dia nggak sekuat si Cu2+ ini nih, dia nggak sekuat ini nih, nggak sekuat dia. Jadi dia tuh nggak bisa menerima elektron yang dari sini nih. Akhirnya apa nggak? Kalau reaksi reduksi tidak ada, ingat ya, kalau reaksi reduksi tidak ada, maka tidak ada reaksi oksidasi. Ngerti nggak? Jadi kalau nggak ada reaksi reduksi, kalau nggak ada orang yang melepaskan elektron, jadi kalau nggak ada unsur yang melepaskan elektron, maka nggak ada yang menerima elektron. Jadi bayangin suatu kayak dagang aja gitu. Jadi kalau lu nggak ngeluarin duit, ya lu nggak akan terjadi, nggak akan dapat barangnya gitu kan. Sama kayak gini, kalau nggak ada yang ngasih elektron, kayak si Cu ini kan dia kan ini kan dia kan mengasih elektron gitu kan, dia kan ngasih elektron.
Tapi sayangnya elektron ini nggak ditangkap sama si zinc ini nih. Akhirnya apa? Akhirnya reaksi ini nggak kejadian gitu kan, nggak kejadian. Reaksi ini juga nggak kejadian, ini dia jadi nggak kejadian gitu kan. Si zinc ini nggak jadi zinc plus apa? Nggak jadi gini nih. Dia nggak, kalau tambahan elektron gitu kan, tambah 2 elektron, nggak jadi dia, nggak jadi kayak gini, dia nggak kayak gini. Jadi dia tuh nggak berubah jadi kepadatan zinc ini. Jadi nggak ada padatan zinc gitu, nggak ada. Kenapa? Karena kemampuan menerima elektronnya, kemampuan menerima elektron dari zinc ini itu nggak sebagus kemampuan menerima elektron si tembaga. Ini nggak sebaik itu. Oke. Sekarang kita ke page berikutnya ya. Ini tinggal 3 menit lagi sih. Oke. Gitu ya. Mana ya? Ini dia. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Kenapa nih? Kenapa tadi si zinc itu itu tuh kemampuan reduksinya atau menerima elektronnya itu lebih kecil daripada si Cu. Kenapa nih? Kenapa bisa begini nih? Kenapa bisa begini? Kenapa elektron itu lebih nyaman masuk ke Cu daripada si zinc? Nah, itu terjadi karena adanya perbedaan nilai E0. E0 itu apa? E0 itu adalah potensial reduksi standar. Semakin tinggi nilai E0, maka akan semakin kuat suatu unsur itu reduksi gitu. Jadi kalau misalnya E0 ini makin gede ya, E0 ini makin gede, misalnya E0 ini makin gede gitu ya, makin gede gitu. Maka nanti dia tuh akan reduksinya cepat juga. Apa sih reduksi itu? Kok reduksi itu melepas elektron sih? Salah lah. Elektron itu bukan melepas elektron. Reduksi itu bukan melepas elektron, tapi menerima elektron. Menerima elektron. Oke ya. Semakin tinggi nilai E0 itu apa? E0 itu adalah potensial reduksi standar. Jadi semakin tinggi nilai E0, maka semakin kuat suatu unsur logam itu tereduksi. Artinya apa? Dia akan semakin mudah menerima elektron. Jadi dibayangin ya. Bayangin apa suatu logam gitu ya, suatu logam. Kalau nilai E0 makin tinggi, maka elektron yang di sekitarnya, kalau nilai E0 makin tinggi, maka elektronnya akan masuk nih. Dia akan masuk, akan masuk terus. Kayak gitu. Tapi kalau E0-nya rendah ya. Bayangin kalau E0-nya rendah, maka gimana kalau E0-nya rendah? Maka kemampuan besi ini untuk menerima elektron itu juga makin berkurang gitu. Jadi dia nggak menerima elektron sebaik yang E0-nya tinggi gitu. Nah, kan tadi kita lihat kan bahwa E0Cu itu ternyata lebih besar dari E0-nya Zn. Jadi karena E0Cu-nya ini lebih gede daripada Zn, makanya dia bisa menarik elektron lebih baik daripada si Zn gitu. Kayak gitu. Nah, ini bisa tergambar dari